Kalau Anda menyampaikan tidak kemudian menggunakan narasi penekanan seolah-olah pasti terjadi, mungkinlah kita terima. Tetapi kalau kemudian satu sisi Anda mengatakan bahwa ya kalau terjadi maka siap-siap, kalau tidak terjadi alhamdulillah. Kalau sampai di sini mungkin bahasanya senang. Tapi kenapa kemudian dibumbui dengan perkara-perkara lain? Bahwa ini syarat-syaratnya sudah lengkap, bahwa Imam Mahdi sudah ada, bahkan usianya disebutkan. Ada yang mengatakan dia di Mekah, tapi pendapat ustaz yang lain ada di Qatar. Sekarang sudah ada di Qatar sana Imam Mahdi itu. Alasannya kenapa? Karena Raja Qatar itu keturunan Bani Tamim, dan orang yang akan menyerahkan bendera kepada Imam Mahdi adalah berdasarkan riwayat Fatan min Bani Tamim. Langsung ke sana itu larinya. Jauh sekali Anda ini berpikir coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ini sebagai ahli sunnah wal jamaah mencukupkan dengan hadis, karena ini perkara gaib. Perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Para ulama hadis saja ketika mensyarah hadis-hadis tentang masalah fitnah, mereka tidak pernah mensyarah sebentang-bentangnya ketika mensyarah kitab-kitab yang berbicara tentang ibadah dan muamalah. Kalau bicara ibadah, wah, para ulama hebat. Semua perselisihan disebutkan, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, kemudian tarjihnya, kemudian munaqasyah dalilnya, macam-macam. Tapi ketika mereka mensyarah kitab yang berkaitan dengan alamat kubra, alamatul qiyamah al-kubra, ataukah tanda-tanda alamat kiamat yang lainnya, maka mereka pasti akan memberikan komentar sangat singkat. Kenapa? Karena mereka tahu kapasitas mereka para ulama. Ini jangkauannya gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga takliknya sedikit saja. Kalau zaman dulu ulama itu mentaklik sedikit, apa kemudian dikatakan analisa mereka tidak secerdas Anda? Enak sekali Anda katakan seperti itu. Ya. Itu nanti kemudian kalau memang itu analisa Anda, berarti Anda melecehkan para ulama dulu. Seolah-olah mereka tidak cerdas, Anda lebih cerdas. Ulama dulu itu hafal ribuan hadis, paham dengan bahasa Arab dengan baik, menguasai usul dan kaidah-kaidah. Anda ini siapa? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka cukupkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, mengacu kepada perkataan para ulama salaf, maka itu lebih selamat dibandingkan kemudian mencocok-cocokkan logika. Kalau seandainya tidak terjadi, kira-kira apa yang Anda katakan kepada manusia? Apakah Anda akan membuat prediksi lagi? Oh, nanti berarti Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan tidak terjadi, Anda akan buat prediksi lagi. Oh, Ramadan tahun depan. Sampai kapan Ramadan? Sampai Anda mati Ramadan, tidak ada itu dentuman itu. Namanya prediksi bisa meleset, bisa tidak. Kalau seruannya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, teruslah di atas ketaatan, istiqomahlah, kita yakin tanda-tanda kiamat ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, karena hadis-hadis tentang masalah ini jelas-jelas sahih semuanya. Tapi menentukan dengan sangat pasti, ini bahaya. Oh, tidak ada Ustaz, dia tidak menentukan secara pasti. Iya, dia tidak menentukan, tapi narasinya, diksi yang dia katakan itu sangat menentukan. Contohnya adalah dengan mengatakan apa? Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, munculnya dukhan. Satu. Yang kedua, Imam Mahdi sekarang usianya sekian. Ketiga, Imam Mahdi sudah ada di Mekah. Yang lain mengatakan ada di Qatar. Kalau bukan memastikan, apa namanya kalimat-kalimat seperti ini? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka sudahlah berhenti. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya menyebarkan hadis yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa merusak akidah manusia, bisa merusak akal manusia. Manusia akan ketakutan. Bahkan dengan adanya kemudian dukhon di pertengahan bulan Ramadan, banyak orang yang kemudian ketakutan luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau membeli beras banyak-banyak, tak ada duit. Sekarang muncul pula corona. Coba muncul lagi corona. Bahkan ada satu ulama Syiah kemudian dengan pastinya mendoakan kalau bisa corona itu jangan berhenti pandemiknya di Iran, karena itu tanda yang sangat kuat munculnya Imam Mahdi versi Syiah katanya. Ini kayak kacau lagi nih. Sekarang muncul lagi ada hujan di Saudi.
Rupanya hujan itu, es yang jatuh itu bentuknya kayak corona, kayak virus. Dikait-kaitkan lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini sampai kapan ini? Coba. Nanti lihat ulat bulu macam corona. Ini akhirnya semuanya dikait-kaitkan nantinya. Masya, ini perkara gaib, tidak bisa kita kait-kaitkan dengan kejadian-kejadian seperti ini. Sudahlah, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul ilmuha inda rabbi. Selesai. Mereka bertanya-tanya tentang kapan hari kiamat. Katakan ya Muhammad, hari kiamat itu ilmunya ada Rabbku. Kalau bicara tentang kiamat itu perkara gaib, maka tanda-tandanya juga gaib. Ya. Jadi kalau Anda bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, sama dengan Anda bicara kapan terjadi kiamat. Sementara ketika Arab Badui datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasul, kapan kiamat? Rasul tidak menjawab sampai 3 kali. Rasul marah, kemudian Rasul katakan, wa ma'adattalah. Dari tadi cerita kiamat. Apa yang kau siapkan, kata Rasul? Apa yang kau siapkan? Memang dari dulu para nabi sendiri disibukkan dengan kalimat itu. Ibrahim disibukkan dengan umatnya, hey Ibrahim, kapan kiamat? Nabi Saleh disibukkan dengan umatnya, ya Saleh, kapan kiamat? Ya Nuh, kapan kiamat? Ya Musa, kapan kiamat? Rasul juga disibukkan dengan kapan kiamat. Ustadz pun ditanya, kapan kiamat Ustadz, katanya. Subhanallah. Memang ini semua disibukkan dengan kiamat. Bukan disibukkan dengan amal saleh, dengan solat, dengan zikir, dengan apa-apa. Sesungguhnya kiamat yang pasti terjadi dan berlaku pada setiap manusia adalah kematian. Kata Rasulullah, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau sudah meninggal salah seorang di antara kalian, tegaklah kiamat pada dia. Itu yang jelas pasti. Yang pasti itu kiamat kita masing-masing. Makanya Rasul mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang introspeksi diri, apakah hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, kemudian mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik kecuali taqwallahi azza wajalla. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Sudah, jangan disibukkan dengan yang lain. Sekarang ini musim corona, musim pandemi COVID-19. Ini saja sudah menghebohkan manusia. Orang sudah ketakutan luar biasa. Ditambah lagi kemudian pikirannya ditakut-takuti dengan adanya duhan, adanya dentuman keras. Padahal hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Anda menyibukkan manusia menakut-takuti, ikhwan. Haram hukumnya, tidak boleh. Rasulullah mengatakan, man hamala silah falaysa minnah. Barang siapa yang mengacungkan senjata, dia tidak hendak membunuh, hanya nakut-nakuti saja, dikatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bukan golonganku. Dari sini maka berilah keamanan kepada manusia, berilah ketenangan kepada manusia. Ini bulan Ramadan, biar manusia tenang beribadah, tadarus, salat tarawih, berzikir. Biar berikan ketenangan, hati mereka tenangkan. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi yang runtuh, orang sudah banyak kelaparan, pula Anda pula kemudian menakut-nakuti orang, suruh ngumpulin bahan makanan. Dia sendiri lapar, mau kumpulin makanan dari mana? Dia sendiri mau makan itu, mau ngumpulin beras untuk 40 hari 40 malam. Subhanallah, gitu ya. Wallahu a'lam. Ini hanya nasihat. Saya tidak hendak menjatuhkan satu ustaz dengan yang lainnya, tidak. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil haqq. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, kata Rasulullah. Harus ada nasihat. Harus ada nasihat. Sebagaimana mereka bicara di YouTube, maka kita juga bicara di YouTube. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.